soda. Jadi ada perusahaan soft drink ini menyatakan bahwa setiap kaleng minumannya ini mengandung 12 ons soda. Kemudian ada sebuah agen konsumen ingin membuktikan klaim perusahaan tersebut. Jadi ada agen konsumen yang akan melakukan penelitian untuk membuktikan klaim perusahaan tersebut benar atau salah. Nah, ini langkah-langkah yang dilakukan. Dia mengambil sampel, mengukur kandungan sodanya, melakukan estimasi, menentukan tingkat kepercayaan, melakukan uji hipotesis, dan membuat kesimpulan. Ini tahapan dalam statistika inferensial. H0-nya adalah pernyataan terhadap parameter populasi yang diasumsikan benar sampai pernyataan tersebut dibuktikan salah. H1-nya pernyataan terhadap parameter populasi yang akan benar jika H0-nya salah. Jadi sebenarnya H1 itu adalah hipotesis penelitian kita. H0 itu di dalam penelitian itu seharusnya kita tujuannya adalah menolak H0. Gitu ya. Menolak H0 artinya H1 kita benar hipotesis kerja atau hipotesis penelitian kita, misalnya dalam sebuah percobaan di laboratorium. Apa misalnya, apakah suhu berpengaruh terhadap karakteristik material? Apakah suhu selama sintesis berpengaruh terhadap karakteristik material? Maka hipotesa 0 kita adalah suhu tidak mempengaruhi ini, misalnya gitu ya, tidak mempengaruhi karakteristik. Nanti H1-nya suhu mempengaruhi karakteristik. Nah, H1 ini yang akan kita buktikan bahwa dia benar. Otomatis kita harus menolak H0-nya. Dalam contoh yang tadi, setiap kaleng mengandung 12 ons soda, ini klaim perusahaannya ini adalah H0-nya. Jadi mu sama dengan 12 ons, ini klaim perusahaannya. Boleh dinyatakan dalam kalimat matematik seperti ini, mu sama dengan 12 ons, atau boleh juga setiap kaleng minuman mengandung 12 ons soda, dalam kalimat seperti itu nggak apa-apa. H1-nya mu kurang dari 12 ons. Kenapa pertanyaan saya H1-nya dibuat mu kurang dari 12? Kenapa enggak mu lebih dari 12? Ya kan? Kenapa enggak dibuatnya mu lebih dari 12? Atau kenapa enggak mu tidak sama dengan 12 gitu H1-nya? H1 ini adalah hipotesis kerjanya. Nah, kenapa H1 dibuat kurang dari 12 ons? Karena yang melakukan penelitian ini adalah agen konsumen. Kalau ternyata nanti hasilnya mengandung setiap kaleng ini kurang dari 12 ons, berarti kan konsumen dirugikan. Sebaliknya, kalau yang melakukan penelitian itu perusahaan, maka H1-nya harus dibuat lebih dari 12 ons agar perusahaan tidak rugi gitu ya. Karena nanti kalau ternyata setiap kali bagian quality assurance-nya mengecek ternyata lebih dari 12 ons ya berarti rugi nanti perusahaannya. Berkaitan dengan hipotesis tadi ada namanya arah pengujian. Ada uji dua arah, ini namanya two-tailed test, atau disebutnya two-tailed test, uji dua arah. Perhatikan contoh 3. Berdasarkan penelitian pada tahun 2008 oleh majalah Consumer Report, setiap anak kelas 6 membawa beban ransel rata-rata 18,4 ons, atau 9,2 kilogram gitu ya. Nah ini berdasarkan survei yang dilakukan majalah ini, Consumer Report tahun 2008. Kemudian ada majalah lain yang ingin mengecek apakah hasil penelitian tersebut berubah. Bagaimana menyatakan hipotesanya? Berarti sebelum melakukan penelitian, majalah lain ini membuat hipotesa. H0-nya adalah klaim terdahulu, yaitu mu sama dengan 18,4. Dalam artian, ransel siswa kelas 6 adalah 18,4 ons. H1-nya hipotesis dia, mu tidak sama dengan 18,4 ons, atau rata-rata berat ransel siswa kelas 6 tidak sama dengan 18,4 ons. Kenapa dibuat tidak sama dengan, enggak kurang dari, enggak lebih dari? Ya tujuannya di sini kita kembali lagi ke tujuannya adalah apakah ini berubah atau tidak. Ini kan majalah lain ingin mengecek apakah hasil penelitian tersebut berubah. Berubah itu kan bisa dia ternyata sekarang kurang dari, bisa juga lebih dari 18,4. Nah ini namanya uji dua arah.
Uji dua arah, kurva distribusi probabilitasnya dinyatakan seperti ini. Area penolakannya ada dua, di kiri dan di kanan. Di mana di kiri ini besarnya alfa per 2, di kanan juga besarnya alfa per 2. Area penerimaannya ini di tengah ini. Kemudian contoh berikutnya, sebuah perusahaan tadi, sebuah agen konsumen ingin menguji apakah kandungan sodanya kurang dari 12 ons. Nah, ini namanya uji arah kiri atau left tail test. Uji arah kiri itu arah penolakannya ada di kiri. Di sini. Sini ya. Nah, ini arah penerimanya di kanan. Berikutnya uji arah kanan. Uji arah kanan di sini perhatikan, berdasarkan data dari sitidata.com, harga rumah di Jakarta tahun 2017 adalah 1,5 miliar. Kemudian ada agen yang lain ingin mengetahui apakah harga rumah saat ini lebih dari 1,5 M. Kenapa dia membuatnya lebih? Coba, kenapa nggak kurang dari? Ya kan logikanya kan nggak mungkin harga rumah itu atau harga barang-barang itu turun, kan pasti berjalannya waktu pasti naik. Maka dia ingin mengetahui apakah lebih gitu. Nah, ini H1-nya ini. H1-nya lebih dari 1,5, ini namanya uji arah kanan, area penolakannya ada di sebelah kanan. Bagaimana melakukan uji hipotesa ketika sigma atau standar deviasi populasi diketahui? Ini kasusnya sama kayak tadi, kasus 1, kasus 2 gunakan distribusi normal. Kasus 3 nggak usah saya bahas. Melakukan uji hipotesa ini bisa dengan dua pendekatan. Yang pertama dengan pendekatan nilai p-value atau nilai probabilitas. P ini singkatan dari probability. Pendekatan nilai p-value-nya. Kriteria pengujiannya, ini harus diingat, kalau p-value-nya kurang dari alfa, ini H0-nya ditolak. Satu aja diingat. Kalau p-value-nya kurang dari alfa, ini H0-nya ditolak. Kalau kebalikannya ya berarti H0 tidak ditolak atau H0 diterima. Ya. Kemudian kita gunakan distribusi normal standar, nanti cari nilai Z-nya, X bar min mu per sigma X bar. Tahapan uji hipotesa dengan pendekatan nilai p-value, buat H0 H1, tahap kedua pilih distribusi yang digunakan, tahap ketiga hitung nilai P, tahap keempat buat kesimpulannya. Kita lihat di contoh 6 berikutnya. Di sini sebuah perusahaan makanan, ini rata-rata karyawan baru, ini di sebuah perusahaan makanan rata-rata karyawan baru untuk mempelajari proses pengolahan bahan menggunakan mesin adalah 90 menit gitu ya. Jadi ada perusahaan makanan, dari historinya atau dari sejarahnya, kalau ada mesin itu karyawan mempelajarinya itu sekitar 90 menit. Kemudian perusahaan itu akan membeli mesin yang baru. Ketika membeli mesin yang baru, manajer ingin tahu apakah rata-rata waktu yang diperlukan sama dengan mesin yang lama, 90 menit untuk belajar. Maka diambil sampel 20 karyawan dan diketahui populasinya berdistribusi normal dengan deviasi 7 menit. Dengan signifikansi 1%, lakukan uji hipotesisnya. Nah, ini yang diketahui N20 X barnya tadi, ini soalnya kurang. Jadi dari 20 karyawan ini diketahui, jadi dari 20 karyawan diketahui rata-rata waktunya ternyata 85 menit dengan deviasi 7 menit. Nah, diketahui ini ya. Alfanya 0,01 atau tingkat kepercayaannya 99%. H0-nya mu 90 menit, H1-nya mu tidak sama dengan 90 menit. Diketahui dari soal tadi distribusinya normal dengan jumlah sampel 20, artinya kurang dari 30. Selanjutnya, tahap ketiga kita menghitung nilai p-value-nya. Untuk menghitung nilai p-value atau nilai probability-nya, berapa? Kita tentu harus mencari nilai Z-nya dulu. Z adalah X bar min mu per sigma X bar. Sigma X bar-nya dicari dulu yang di atas. Nah, ini Z-nya adalah min 3,19.
Setelah ketemu Z min 3,19, cari nilai di tabel tadi. Alfanya 1%. Nanti lihat di tabel, alfanya 0,01. Z-nya min 3,19 didapatkan nilai P-nya adalah 0,0007. Di ini ya, di tabel di buku ya dilihat tabel nanti akan lihat sendiri. Jadi Z-nya min 319, nilai P-nya 0,0007. Karena ujiannya dua arah, maka nilai P value-nya adalah 2 kali alfanya, karena di kiri dan di kanan. Nilai di sini kan ditolak, di sini ditolak. Berarti ini 2 kalinya adalah 0,0014. Jadi nilai probabilitasnya, nilai P value-nya adalah 0,0014. Tadi kriteria pengujiannya, kalau nilai P value-nya kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Alfa kita adalah 1%, 0,01. Nilai P-nya adalah 0,0014. Artinya H0 ditolak, atau dapat disimpulkan bahwa waktu rata-rata untuk belajar mesin yang baru tidak sama dengan 90 menit. Ini namanya uji dua arah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Uji dua arah? Aku ingin bertanya yang di soal X barnya kenapa jadi 85 Ibu? Ini soalnya ini nulisnya kurang. Memang diketahui di soal dari 20 ini 85 ya. Nanti lihat di bukunya Prem S1, jadi itu memang ada 85-nya nggak disebutkan. Oh ya Bu, terima kasih Bu. Nah ini kan lihat di sini. Manajer ingin mengetahui apakah rata-rata waktu yang diperlukan karyawan berbeda dari 90 menit. Berbeda. Berarti dia satunya tidak sama dengan. Kalau misalnya apakah kurang dari, ya berarti kurang. Nah ini implikasinya di mana? Karena di sini berbeda, maka nilai P-nya kita pakai uji dua arah. Berbeda itu bisa kurang, bisa lebih. Ya, jadi nilai P-nya dikalikan 2, gitu ya. Berikutnya itu melakukan uji hipotesis dengan pendekatan nilai probabilitas atau p-value. Nilai probabilitas itu lihat kurva distribusinya yang tadi, yang tabel-tabel itu. Berikutnya kita bisa melakukan uji hipotesa dengan pendekatan nilai kritis. Seperti apa tahapannya? Ini tahapannya. Tentukan area buat H0 H1, pilih distribusi yang digunakan, tentukan area penolakan dan area tidak ditolak. Hitung nilai statistik ujinya, buat kesimpulannya. Kita baca contohnya di sini. Sebuah perusahaan telekomunikasi ingin mengetahui rata-rata panggilan telepon jarak jauh. Jika pada tahun 2019 diketahui panggilan rata-rata telepon jarak jauh 12,44 menit, ini tahun 2019. Kemudian tahun ini ingin diketahui apakah ada perbedaan rata-rata panggilan telepon jarak jauh. Misalnya tahun 2022 dilakukan lagi penelitian untuk tahu sama nggak sih, masih 12,44 menit enggak? Maka diambil sampel 150 sampel, diketahui dari 150 sampel ini rata-rata panggilan teleponnya adalah 13,71 dengan deviasi 2,65, lakukan uji hipotesis dengan alfa 2%. Perhatikan di sini yang diketahui, buat hipotesanya H0 mu sama dengan 12,44, H1-nya mu tidak sama dengan 12,44. Sampelnya 150, maka kita anggap sampelnya berdistribusi normal. Nah ini ujinya dua arah lagi, 0,02 berarti tingkat kepercayaan kita, tingkat signifikansinya alfanya 2%, berarti yang sebelah kiri ini adalah alfa per 2, 0,01. Di sebelah kanan ini juga 0,01. Nanti lihat di tabel. Ini akan bersesuaian dengan nilai Z min 2,33 dan 2,33. Berikutnya tahapan keempat, hitung nilai Z kita. Z hitung, kalau tadi Z tabelnya adalah min 2,33 dan 2,33. Ini batas antara reject and do not reject. Ini do not reject H0 kalau nanti
Z hitung kita ada di antara min 233 sampai 233. Tapi kalau nilai Z hitung kita di luar rentang ini, di area hijau, berarti nanti harus di H0-nya harus ditolak. Bagaimana mencari nilai Z hitungnya? Nilai Z hitungnya seperti biasa kita cari di sini, sigma Z-nya adalah X bar min mu per sigma X bar. Ini X barnya tadi dari sampel 13,71, mu-nya 12,44, sigma X barnya ini. Ini Z hitung 5,87. 5,87 itu ada di area mana? Ada di area sebelah kanan sini, setelah 2,33. Bandingkan nilai Z hitung kita lebih dari Z tabel, nilai Z kritisnya. Berarti ini H0-nya akan kita tolak, artinya waktu panggilan telepon saat ini sudah tidak sama dengan 12,44 menit ya. Bagaimana kalau standar deviasi populasi tidak diketahui? Ini sama seperti yang sebelumnya, gunakan distribusi T. Jadi sebenarnya di dalam penelitian yang sesungguhnya kita nanti akan menggunakan distribusi T. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu populasi sebenarnya seperti apa. Namanya saya ingin mengetahui berapa pendapatan rata-rata warga Jakarta. Saya nggak tahu populasi sesungguhnya di Jakarta itu pendapatannya berapa. Yang saya tahu hanya data sampel saya. Nggak mungkin saya akan mensurvei seluruh warga Jakarta. Nggak mungkin. Maka ya mau nggak mau saya harus menggunakan sampel lebih dari 30 dan nanti akan menggunakan distribusi T. Perhatikan di sini, kalau kita menggunakan distribusi T, ini sebuah perusahaan baterai mengklaim rata-rata waktu kerja baterai adalah 65 bulan. Kemudian, jadi klaim dari perusahaannya baterai itu bekerja selama 65 bulan. Kemudian ada agen konsumen ingin melakukan pengujian klaim tersebut, maka dia ambil sampel 45 baterai, dan dari sampel 45 baterai diketahui rata-rata waktu kerjanya adalah 63,4 bulan dengan deviasi 3 bulan. Dengan alfa 2,5%, apa yang bisa disimpulkan? Ini diketahuinya, ini agen konsumen, maka H1-nya mu kurang dari 65. Kemudian, kalau kita menggunakan distribusi T, itu standar deviasi simbolnya adalah S. Sx bar, nah ini jadi T. T-nya sama dengan X bar min mu per Sx bar. Tadi ada 45, maka df-nya adalah 44. Nah, nilai T-nya ini min 3,58. Berikutnya, dari tabel nanti lihat, di sebelah kiri min 3,5, min 3, ini ya, dari tabel distribusi T, area di kiri T min 3,286 adalah 0,001, karena nilai T kita adalah ini, nilai T kita adalah min 3,578, artinya ini lebih kecil dari min 3,28, maka area di sebelah kiri min 3,578 ini akan lebih kecil dari 0,001. Nanti lihat di tabel nilai T untuk min 3,578 itu berapa. Kemudian ini nilai p-value kita kurang dari 0,001. Kesimpulannya, H0-nya ditolak atau dapat disimpulkan bahwa waktu kerja baterai rata-rata kurang dari 65 bulan. Nanti lihat lagi di contoh soal di bukunya Pratesman, ini kenapa 0,001 nanti ya, saya agak lupa ini. Kita lihat aja yang berikutnya, melakukan uji hipotesa dengan pendekatan nilai kritis. Oke. Pendekatan nilai kritis, seorang psikolog mengklaim anak mulai berjalan pada usia 12,5 bulan. Kemudian seorang ibu ingin
lakukan pengujian klaim tersebut, dia ambil sampel 18 anak, rata-rata waktu berjalannya dari sampel ini adalah 12,9 dengan deviasi 0,8 bulan. Dengan tingkat signifikansi 1%, apa yang bisa disimpulkan? Yang diketahui ini, diketahui H0-nya mu sama dengan 12,5, H1 mu tidak sama dengan 12,5. Sampelnya tadi 18, ini kurang dari 30, tapi dia disebutkan berdistribusi normal, maka gunakan distribusi T. Area penolakannya adalah dibagi 2 alfanya, yaitu 0,01 dibagi 2, karena tujuannya tadi hanya melihat sama nggak dengan sekian bulan yang diklaim psikolog tadi. Nah, nanti 0,005 itu bersesuaian dengan nilai T-nya adalah min 2,898 dan 2,898. Kemudian dari tabel nanti lihat kalau di F-nya 17, alfanya 1% itu T-nya ini. Alfanya alfanya benar 1%. Nanti nilainya ini. Kemudian kita mencari nilai T hitungnya. T hitungnya ini kita cari dulu SX bar. Kita masukkan ke sini, kita peroleh 2,121. 2,121 itu ada di sini. Ada di tengah-tengah ini. Kalau ini min 2,898, 2,898, 2,121 ada di area do not reject H0, berarti kesimpulannya adalah H0 diterima atau H0 tidak ditolak. Artinya waktu berjalan anak sama dengan 12,5 bulan. Ini uji hipotesis. Ini soal ini dikerjakan sebagai tugas ya, sebagai PR. Sama ada tugas tambahan, nanti saya lihat di sini, saya masukkan di sini. Saya sudah share materi ini di Epsilon. Silakan ada pertanyaan?